على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan mulazamah kita pada kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah 'ala al-'abid pada bab yang ke-12. Kama qala al-muallif bab minasyirki an-nadhru li ghairillah, termasuk dari kesyirikan bernazar kepada selain Allah. Baik. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a. Sebelum kita baca dalil-dalilnya, masyaallah, jazakallahu khair. Kita baca dalil-dalilnya. Mohon maaf, sebelum kita baca dalil-dalilnya kita fahami dulu judul bab. Muallif mengatakan minasyirki an-nadhru li ghairillah, termasuk kesyirikan nazar kepada selain Allah. Maka judul bab bermakna yang pertama, nazar adalah ibadah. Nazar adalah ibadah. Karena ibadah harus ditujukan hanya kepada Allah, dan memalingkan ibadah kepada selainnya termasuk kesyirikan. Jika di sini dikatakan termasuk kesyirikan nazar kepada selain Allah, maka nazar berarti ibadah. Nazar adalah ibadah. Kemudian yang kedua, pengertian nazar sendiri. Pengertian nazar sendiri adalah ilzamu ta'ah li nafsihi, mewajibkan salah satu ketaatan untuk dirinya sendiri yang syariat tidak mewajibkannya. Yang syariat tidak mewajibkannya. Sebagaimana perkataan seseorang, saya bernazar akan berpuasa 3 hari. Ini termasuk an-nazar, yaitu mewajibkan salah satu ketaatan untuk dirinya yang sebelumnya Allah tidak mewajibkan. Perkataan yang sebelumnya Allah tidak mewajibkan berarti jika perkara itu wajib sebelumnya, maka tidak termasuk nazar. Contohnya orang mengatakan, saya bernazar sholat 5 waktu setiap hari. Tidak nazar ini namanya, karena sholat 5 waktu sudah wajib, ya, sudah wajib. Kalau dia mengatakan, saya bernazar untuk selalu puasa Senin Kamis, bernazar untuk selalu puasa Senin Kamis, berarti ini nazar karena Senin Kamis hukumnya sunnah, kemudian dia wajibkan untuk dirinya. Nah, ketentuan berikutnya, nazar ada 2. Nazar ada 2. Ada nazar yang mutlak, ada nazar yang muqayyad. Maksud dari nazar yang mutlak adalah nazar yang tidak terikat dengan kondisi tertentu. Nazar yang tidak terikat dengan kondisi tertentu. Contohnya seseorang mengatakan, saya bernazar bersedekah sebesar 1 juta. Tanpa ada keterikatan dengan kondisi tertentu. Biasanya kan, saya bernazar akan sedekah 1 juta jika begini. Yang mutlak ini nggak ada jika begini nggak ada. Dia hanya bernazar tanpa ada keterikatan dengan kondisi tertentu. Yang nomor 2 muqayyad, yaitu nazar yang terikat dengan kondisi tertentu. Seperti seseorang mengatakan, jika saya lulus ujian, saya akan puasa 3 hari. Jika saya lulus ujian, saya akan puasa 3 hari. Berarti keterikatan nazar ini dengan kondisi lulus ujian.
Nah, nazar yang berhukum makruh, nazar yang berhukum makruh yang mana? Yang kedua, yang muqayyad, yang terikat dengan kondisi tertentu. Kenapa makruhnya? Iya, pelit. Ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yustakhrajun nazaru illa min bakhil. Nazar itu tidak keluar kecuali dari orang yang pelit. Ya, nazar yang nomor 2 maksudnya. Yang dimaksud adalah nazar yang nomor 2. Kenapa mau sedekah nunggu lulus ujian? Kenapa mau puasa nunggu hajatnya terkabul? Seolah-olah dia mengatakan, ya Allah, aku akan mentaatimu jika engkau mentaati saya. Kan begitu jatuhnya. Ya Allah, aku akan menambah ketaatan kepadamu jika engkau menambah rezeki kepada saya. Kan begitu hakikatnya. Maka yang ini, yang nomor 2 ini makruh. Ya, yang nomor 2 ini makruh. Kemudian yang nomor 2 sendiri, yang nomor 2 sendiri bisa menjadi haram. Bisa menjadi haram jika orang yang bernadar meyakini, berarti bukan nadarnya yang haram tapi keyakinannya ini yang haram. Meyakini bahwasannya Allah tidak akan memuluskan urusan hambanya, Allah tidak akan memuluskan ini memudahkan urusan hambanya tanpa ada nazar. Jika ada keyakinan seperti ini keyakinan yang haram. Seolah-olah mengatakan, keyakinannya mengatakan, saya yakin Allah dengan nazar ini Allah baru memudahkan urusan kita. Ini keyakinan yang tidak mendasar sama sekali. Ya. Bukan karena nazar rezeki Allah itu dilimpahkan kepada hambanya. Allah punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, maha luas kasih sayangnya, Ar-Razzaq, maha memberi rezeki. Tidak ada keterikatan dengan suatu amalan tertentu. Bahkan orang kafir jangankan nazar, beribadah saja tidak, tetap diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu beberapa ketentuan dari nazar. Kemudian berikutnya, nazar yang mengandung unsur maksiat tidak boleh ditunaikan. Contohnya orang mengatakan, jika saya sampai keluar dari masalah ini, saya akan memutus hubungan saudara dengan saudara saya. Ini namanya nazar yang mengandung unsur maksiat, maka tidak boleh ditunaikan. Na'am, tafadhal. Man yaqra? Tafadhal. Kemudian di sini dicantumkan yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yufuna bin nadri. Mereka yang dimaksud adalah orang-orang beriman. Mereka menunaikan nazarnya. Ya, mereka menunaikan nazarnya. Mereka orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang menunaikan nazarnya. Menunjukkan bahwasannya nazar apabila sudah diucapkan, baik yang mutlak maupun yang muqayyad tadi, 2 jenis tadi, maka semuanya wajib ditunaikan. Jika tidak ada unsur maksiat tentu. Jika tidak ada unsur maksiat. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan mereka orang-orang beriman itu takut akan sebuah hari yang keburukannya sangat luas. Ya, yang keburukannya sangat luas. Ini adalah sebab kenapa mereka menunaikan nazar mereka.
menunjukkan bahwasanya nazar ini ada hisabnya. Ada hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ayat. Kemudian berikutnya wa ma anfaqtum min nafaqatin. Ya. Dan tidaklah nafkah atau sedekah yang kalian dermakan. Au nazartum min nazrin, atau nazar yang kalian ucapkan, fa innallaha ya'lamu. Maka Allah mengetahuinya. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan betapa agungnya posisi nazar. Disetarakan dengan nafaqah tadi, wa ma anfaqtum min nafaqatin, kemudian au nazartum min nadrin. Mengapa disetarakan? Ingin menjelaskan kepada kita ini termasuk ibadah. Ini termasuk ibadah. Fa innallaha ya'lamuhu, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui satu persatu nazar kalian. Sama dengan mengetahui harta yang kalian keluarkan sekecil apapun. Allah tahu, nazar juga demikian. Nah, berikutnya di dalam sahih maksudnya di sini adalah sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nadzara an yuti Allah," barang siapa yang bernazar isinya adalah ketaatan kepada Allah, falyuti'hu, maka hendaklah dia tunaikan nazarnya atau taati nazarnya. Wa man nadzara an ya'si Allah fala ya'sihi, barang siapa yang bernazar isinya adalah maksiat, maka janganlah dia tunaikan atau janganlah dia bermaksiat kepada Allah. Maksudnya jangan ditunaikan nazarnya. Nah, berikutnya masail. Kesimpulan dari dalil-dalil di atas, yang pertama wujubul wafa bin nazar. Ya, wajibnya menunaikan nazar. Hukumnya wajib menunaikan nazar, walaupun nazar yang makruh tadi. Sesungguhnya hukum makruhnya adalah di awal, tapi kalau sudah disebutkan wajib ditunaikan. Berikutnya, nah, idza sabata annahu ibadatun lillah, apabila sudah ditetapkan bahwasannya nazar ini adalah ibadah lillah yang harus diserahkan kepada Allah, fasarafahu ila ghairihi syirkun, maka bernazar kepada selain Allah ini syirik. Saya bernazar atas penunggu tanah ini, saya bernazar kepada penunggu pohon ini, dan seterusnya, maka ini syirik. Syiriknya syirik besar, karena dia termasuk jenis ibadah. Berikutnya, yang ketiga, bahwasannya nazar maksiat atau nazar yang isinya maksiat tidak boleh ditunaikan. Tidak boleh ditunaikan. Lalu bagaimana? Harus bayar kafarah. Harus bayar kafarah. Apa kafarahnya? Tahriru raqabah, membebaskan seorang budak, au it'am dulu, memberikan makan berapa? 10 asyaratu masakin au kiswatuhum, atau memberikan pakaian. Yang poin nomor 2 ini ada alternatif. Yang nomor 3, shaum salasati ayyam, puasa 3 hari berturut-turut, sama dengan kafarat sumpah. Sama dengan kafarat sumpah. Nah, selesai bab ini, tafadhal perkuat dengan tanya jawab jika ada yang mau ditanyakan. Barakallahu fiik. Baik. Nazar ini adalah salah satu jenis ibadah lisan, seperti baca Al-Qur'an, sama seperti doa. Ya. Maka nazar ini terhitung ketika diucapkan dan belum terhitung ketika terlintas di hati. Ya, sampai diucapkan. Nah, wallahu a'lam. Ada lagi?
Nah, dia harus tunaikan. Kalau dia tergantung niatnya. Itu termasuk sama dengan orang kalau saya lulus ujian. Kalau saya itu namanya kondisi ya, kondisi yang terikat. Adapun kepada Allah atau kepada selain Allah, kita lihat pada hatinya. Bukan dari kondisi yang terkait. Jadi contohnya seperti orang kalau saya lulus ujian atau kalau saya punya anak saya punya anak, saya akan mengumrohkan si fulan barangkali. Ini bisa kepada Allah, bisa juga kepada selain Allah, bisa. Atas nama siapa dia? Dalam hatinya, yang jadi patokan adalah hatinya. Baik. Ada lagi? Malu bin niat. Sesungguhnya amalan tergantung dari niatnya. Dia tidak niat bernazar, tapi nadanya seperti bernazar, tidak terhitung bernazar. Sama seperti kita berwudu, mengajarkan murid berwudu, terhitung berwudu atau tidak tergantung niatnya. Kalau dia niat ngajari wudu plus sambil mensucikan dirinya, berarti terhitung berwudu, tergantung dari niatnya. Nah, berlandaskan dengan dalil, tunjukkan dalilnya, kan gitu. Kalau memang dikatakan ada salah pendapat ulama, itu pasti dengan dalil. Oleh karena itu, supaya fatwa tersebut meyakinkan, tunjukkan dalilnya. Jangan hanya sekedar fatwa. Maksudnya ketika ada orang mengatakan seperti itu, mana buktikan ucapanmu itu, buktikan bahwasanya fatwa itu didukung dengan dalil tertentu. Sekarang dalilnya hadirkan. Nah, seperti itu. Ya. Makanya Imam Abu Hanifah tadi mengatakan la yahillu li ahadin, tidak halal bagi seseorang yang mengambil dari ucapanku tapi nggak tahu dari mana aku mengambil dalilnya. Begitu. Ya. Tak minum ini ya. Diri kita itu lemah, kita itu mudah fanatik, jangan bermadhab. Tapi kalau kita ini orangnya mudah insaf, objektif lagi, mau bermadhab silahkan. Ya, bukan berarti kemudian Imam An-Nawawi madhabnya Syafi'i tidak mengambil dari madhab Hambali. Cek aja kitab-kitabnya An-Nawawi, tidak sedikit mengambil dari madhab Hambali. Ya. Begitu juga Ibnu Rajab Al-Hambali tidak sedikit ngambil dari mazhab Syafi'i atau Maliki. Ya. Yang salah adalah ketika seseorang itu mengambil pendapat ulama kemudian berhenti di sana. Adapun statement tadi para ulama itu pasti fatwanya berdasarkan dalil. Iya, itu husnudzon. Kalau namanya dzon itu kan masih sekian persen, 70% ke atas. Dzon, prasangka. Husnudzon, prasangka baik. Apakah sudah menjadi final ilmu? Bisa menjadi final ilmu kalau dia mendatangkan dalilnya. Ini loh dalilnya. Nah, sudah pas berarti. Kalau hanya sekedar fatwanya saja kemudian didasari ilmu, tidak mungkin. Para ulama kan mesti fatwanya dari husnudzon. Sedangkan dzon itu belum jadi ilmu, belum. Wa inna dzanna la yughni minal haqqi syai'a. Surat apa? An-Najm. Surat An-Najm. Wa inna dzanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya dzan itu tidak cukup untuk menjelaskan al-haq sedikit pun. Ya, dzan. Kalau kita belajar fikih ya, itu di situ disebutkan ada tingkatan tertinggi itu ilmu. Ilmu itu sama dengan yakin. Hal yang sudah pasti, yakin 100%. Bawahnya dzan, prasangka. Itu adalah yang mendekati ilmu 70% lah persentase. Bawahnya lagi
apa? Syak, ragu-ragu, 50-50. Ini nggak bisa menentukan kebenaran. Bahkan Rasulullah melarang. Tinggalkan yang syak menuju yang yakin, nggak boleh. Bawahnya al-wahmu, waham. Ini ragu-ragu yang mendekati kejahilan. 30% lah kurang lebih. Kemudian bawahnya jahil, al-jahlu, kebodohan. Ya. Nah, ini bisa kita cek kalau fatwa statement tadi mengatakan fatwa ulama itu pasti berdasarkan dalil. Iya, namanya asumsi itu dzon, prasangka. Belum baku. Ya, insya Allah di seluruh ilmu berlaku, ilmu hukum, ilmu kedokteran mungkin ilmu mesti berlaku. Namanya prasangka itu belum bisa membuktikan 100% sampai datang dalil, dasari dalil baru, kan gitu. Nah, ada lagi? Nah, apa bedanya fanatik dengan taklid? Fanatik ini sama dengan taklid buta. Sedangkan taklid sendiri tanpa buta ini diizinkan. Diizinkan bagi mereka yang sedang dalam tahap belajar. Bagi mereka yang sedang dalam tahap belajar. Atau seseorang yang mungkin tidak melibatkan diri dalam keilmuan yang mendalam. Contoh kita baca hadis. Ini sahih, ini dhaif. Siapa yang mengatakan Al-Albani? Anda taklid berarti? Iyalah, mau gimana lagi? Saya juga disuguhi ilmu periwayatannya, saya nggak paham bacanya. Maka saya taklid aja. Boleh. Ya, yang dilarang adalah kita sudah taklid, datang riwayat yang lebih sahih tapi tetap ke sini. Namanya taklid buta, sudah fanatik. Jatuhnya sudah berbeda, fanatik berarti. Ya, maka muqallid atau orang yang mengikuti taklid itu mengikuti ya. Orang yang mengikuti seorang ulama itu boleh dengan syarat ketika ada hadis yang sahih atau riwayat yang lebih sahih maka dia harus pindah. Nah, wallahu a'lam. Kondisi di Kufah pada waktu itu, Kufah itu daerah Irak. Perputaran hadis sangat terbatas. Faktornya banyak, nggak seperti kita saat ini, kita internet ya jangkauannya jauh sekali. Kalau dulu nggak ada, handphone nggak ada, kendaraan pun terbatas. Jarak yang ditempuh antara daerah yang banyak perputaran hadisnya itu di Madinah ke Kufah itu berbulan-bulan. Nggak mungkin. Sementara untuk mengambil keputusan hukum harus segera. Nah, oleh karenanya tidak sedikit Imam Abu Hanifah mengambil keputusan hukum secara ijtihad, secara kesimpulan pribadi. Dan sekali lagi kesimpulan pribadinya Abu Hanifah bukan seperti kesimpulan pribadinya orang sekarang. Orang sekarang mengatakan ijtihad, nggak banyak tahu tentang dalil. Imam Abu Hanifah banyak tahu tentang dalil, tapi ketika menemukan sebuah perkara, contohnya seperti tadi, beliau perbendaharaan dalilnya yang tekstual, yang tekstual nggak ada. Sehingga Imam Abu Hanifah memakai kias. Mana kiasnya di situ, wanita? Imam Abu Hanifah mengatakan tubuhnya wanita ini sama dengan harta bendanya. Kalau dia punya emas, contoh, dia mau berikan ke orang, pakai izin wali nggak? Punya uang, kan nggak perlu izin walinya. Seorang wanita mau sedekah, mau memberikan rumahnya barangkali ke orang, perlu izin wali nggak? Enggak. Nah, tubuhnya juga sama, pakainya kias, karena perbendaharaan dalilnya terbatas.
Boleh pakai cara ini ketika kita memang di daerah yang darurat, kondisi darurat. Tapi ketika orang yang berijtihad seperti ini, kemudian dalil yang tekstual datang, datang, dia harus berpindah. Sementara saat itu boleh, karena dalil yang tekstualnya belum dapat, maka beliau menggunakan kias. Tubuhnya ini diibaratkan, dikiaskan seperti hartanya. Demikian. Wallahu a'lam. Apakah mungkin itu yang menjadikan satu sandaran? Ada, ya. Kemudian dihapuskan hukumnya. Karena dulu pernah ada itu orang yang disebutkan di dalam dalil itu Ali bin Abi Thalib. Nah, mereka nggak terima penghapusannya. Loh, Ali berat, segalanya yang Ali mesti dihapus. Kita tetapkan aja deh, gitu. Karena berkait dengan Ali bin Abi Thalib. Mereka kan mengagungkan Ali bin Abi Thalib. Padahal hukumnya sudah dimansukh sebenarnya. Dulu ada mut'ah karena kondisinya mendukung. Banyak peperangan, banyak rihlatas syita'i was-shaif. Orang dulu itu berdagangnya jauh. Kalau sekali berdagang itu taruhannya nyawa. Kadang nggak balik gitu. Sudah jaraknya jauh, balik pun lama berbulan-bulan, ya. Atau bisa jadi nggak balik karena banyak penyamun. Nah, akhirnya bagaimana? Sementara dia juga manusia, butuh hasrat biologis. Diizinkanlah nikah mut'ah dulu, kemudian dihapus oleh Islam. Nah, gitu. Wallahu a'lam. Ya, tariqatut tarjih. Ini dalam ini pembahasannya. Tariqatut tarjih. Bagaimana cara mentarjih? Tarjih itu adalah memenangkan satu pendapat dan melemahkan yang lainnya, kan gitu. Ini adalah cara alternatif terakhir. Jika kita menemukan perbedaan, tentu dalil dengan dalil loh ya, bukan perbedaan dalil dengan enggak dalil dengan dalil. Cara yang pertama adalah dengan menjamak. Bagaimana caranya ini bisa dijamak? Ya. Kemudian yang kedua, jika kita harus mengalahkan yang satu dengan yang lainnya, bagaimana caranya supaya dalil yang dikalahkan tetap bisa dipakai? Contoh kunut thayyib. Seandainya nas jelas dari Abu Malik Al-Asy'ari mengatakan, ya bunayya hadhihi muhdats, wahai anakku ini adalah perkara yang bid'ah. Tapi kita nggak pakai kunut. Tapi kapan kita boleh pakai kunut? Ini juga dibahas. Kapan kita boleh pakai kunut? Yang ketiga baru yang terakhir, mengalahkan yang lain, memenangkan yang satu. Ini tarjih namanya. Itu ketika cara nomor 1 dan nomor 2 sudah nggak bisa ditempuh lagi. Maka harus dikalahkan. Wallahu a'lam. Insyaallah nanti pas kita belajar usul fikih ya. Sallallahu baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.